Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, pembahasan kita yaitu mengenai strategi pengembangan usaha. Untuk beberapa minggu lalu, kita sudah membahas bagaimana cara mencari ide usaha. Lalu untuk hari ini, kita akan melanjutkan bagaimana strategi atau langkah-langkah kita dapat mengembangkan usaha kita. Nah, berbicara tentang strategi pengembangan usaha, hal ini tergantung pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal di sekitar kita. Yang akan kita bahas hari ini, bagaimana pengaruh lingkungan internal maupun eksternal terhadap pengembangan usaha kita. Lingkungan usaha merupakan tempat di mana perusahaan harus memulai usahanya dalam mencari berbagai peluang dan memonitor ancaman-ancamannya. Lingkungan usaha terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada usaha. Lingkungan internal ini lebih ke di dalam lingkup usaha itu sendiri. Berarti dari dalam, lingkungan dari dalam yang mempengaruhi usaha itu sendiri, yaitu meliputi sumber daya manusia atau mungkin karyawan, owner, pekerja dalam sebuah perusahaan, lalu keuangan, pemasaran, produksi dan operasi usaha, serta penelitian dan pengembangan bagian R&D. Ini sedikit banyak sudah kita bahas ya di beberapa minggu lalu. Ada beberapa bidang ya dalam sebuah perusahaan yang sudah sempat dilakukan meeting juga ya, contoh meeting di setiap bidang seperti yang sudah kita lakukan kemarin di bidang pemasaran, produksi, dan juga di R&D. Nah, itu termasuk dalam lingkungan internal di sebuah perusahaan. Lingkungan internal ini mempengaruhi secara langsung ya untuk keberlanjutan atau perkembangan setiap usaha. Selanjutnya, yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini berarti lingkungan yang ada di luar dari dalam usaha itu sendiri, namun mempengaruhi. Jadi lingkungan yang ada di luar perusahaan, namun tetap mempengaruhi kinerja dan juga perkembangan dari perusahaan. Nah, untuk lingkungan eksternal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan eksternal mikro, terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Yang selanjutnya, lingkungan eksternal makro terdiri dari kekuatan yang bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan yang mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro perusahaan. Nah, kalau mikro berarti lingkupnya yang masih kecil ya, di lingkungan di luar perusahaan dengan lingkup yang masih kecil. Sementara yang eksternal makro berarti lingkungan di luar yang lebih besar, yang lebih lingkupnya lebih besar ya, seperti masyarakat secara umum. Nah, ini lebih rincinya kita bahas lagi ya, rincian dari lingkungan eksternal mikro usaha, berarti yang langsung berpengaruh ya, lingkungan luar yang langsung berpengaruh pada usaha. Yang pertama pemasok. Pemasok ini kan termasuk dari pihak eksternal ya. Pemasok merupakan perusahaan maupun individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang-barang dan jasa tertentu. Nah, katakanlah misalnya ada yang bisnis kue gitu ya. Nah, pemasok itu bisa pemasok dari tepung, pemasok gula, pemasok bahan-bahan untuk pembuatan kue. Nah, itu termasuk lingkungan eksternal, tapi mikro gitu ya. Jadi tidak semua masyarakat terlibat gitu ya kalau mikro. Jadi lingkungan eksternal mikro itu contohnya yang pertama pemasok.
Yang kedua, para perantara pemasaran merupakan perusahaan yang membantu dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang-barang kepada pembeli terakhir. Di antaranya, para perantara distribusi fisik, lembaga jasa pemasaran, dan perantara keuangan. Nah, mungkin kalau yang kalian sekarang sering lihat itu contoh perantara pemasaran itu para influencer. Nah, terus lagi mungkin perusahaan jasa ya yang mempunyai media massa, televisi itu bisa disebut juga perantara pemasaran. Jadi misalkan produk kalian roti atau cookies, jadi perusahaan jasa pemasaran itu membantu kalian untuk mempromosikan produk kalian. Utamanya nanti kalau mau lebaran itu mungkin lebih gencar-gencarnya melakukan pemasaran lewat media sosial. Jadi yang pertama pemasok, yang kedua perantara pemasaran. Nah, perantara pemasaran ini dibagi lagi ya menjadi beberapa. Yang pertama middleman adalah perusahaan dagang yang membantu perusahaan mendapatkan pembeli atau menutup penjualan dengan mereka. Ya, jadi ini yang langsung membantu perusahaan untuk mendapatkan pembeli ya. Jadi untuk closing penjualan, menutup penjualan itu maksudnya closing yang langsung memperantarai penjualan. Bisa dibilang ini reseller gitu ya. Jadi langsung menjadi perantara dalam pembelian tersebut, reseller. Yang kedua, perusahaan distribusi fisik adalah perusahaan yang membantu menyimpan dan mengirimkan barang-barang dari dan ke tempat yang dituju, di antaranya perusahaan pergudangan dan perusahaan transportasi. Ya, jadi ini lebih ke yang mendistribusi dalam jumlah besar ya, yang punya gudang atau mungkin yang transportasi. Ini mungkin kan Mas Baitur Rahman bekerja di bagian pergudangan ya katanya kemarin. Mungkin ini sudah paham ya mengenai ini perusahaan distribusi fisik. Yang ketiga, agen jasa pemasaran. Ini merupakan perusahaan yang membantu perusahaan dalam rangka mengarahkan dan mempromosikan produknya ke pasar yang tepat. Nah, ini seperti ya influencer, terus agen periklanan, perusahaan media, konsultan pemasaran. Jadi perantara itu macam-macam ya. Ada yang di bagian pemasaran saja, ada yang langsung menjualkan, ada yang di bagian pergudangan gitu ya. Yang terakhir ini perantara keuangan. Perantara keuangan adalah perusahaan yang membantu dalam segi keuangan atau resiko yang diasuransikan sehubungan dengan pembelian dan penjualan barang. Misalnya bank, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Jadi ini memperantarai dari segi keuangan. Nah, itu tadi untuk lingkungan eksternal mikro. Ini masih lingkungan eksternal mikro. Yang ketiga, pelanggan. Nah, pelanggan ini juga termasuk dari lingkungan eksternal ya. Lingkungan eksternal mikro. Pelanggan atau customer adalah mereka yang berhubungan dengan perantara, pemasok, atau perusahaan agar dapat menyediakan produk dan jasa yang diinginkan. Ya, konsumen ya, pembeli ya. Jadi, pembeli itu termasuk lingkungan eksternal. Selanjutnya, pesaing. Pesaing merupakan sekelompok perusahaan yang melakukan penjualan atau pembelian barang dan jasa sejenis kepada para pelanggan atau pasar sasaran. Pesaing ini yang punya produk mirip ya dengan kita. Misalkan ada yang jual cookies seperti yang kita contohkan tadi ya. Mungkin beda jenisnya ya, beda-beda. Misalkan roti mawar, roti nanas, nastar, roti coklat, dan sebagainya. Nah, itu merupakan pesaing ya. Masing-masing merupakan pesaing. Itu juga termasuk dalam lingkungan eksternal mikro. Nah, yang selanjutnya ini masyarakat umum. Yang termasuk masyarakat umum masuk ke dalam lingkungan mikro, ini merupakan masyarakat yang mempunyai minat nyata atau yang masih terpendam atau yang memberikan dampak terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai sasarannya. Jadi yang termasuk masyarakat umum mikro itu
yang mereka memberikan dampak pada perusahaan. Jadi ya termasuk ini pelanggan, ini kan juga termasuk masyarakat ya. Nih, selanjutnya lingkungan eksternal makro. Tadi kan yang mikro berarti dalam lingkup kecil yang langsung memberikan dampak gitu ya. Kalau makro ini tidak secara langsung memberikan dampak. Untuk lingkungan eksternal makro ini ada 6. Yang pertama lingkungan kependudukan, lalu lingkungan ekonomis, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, lingkungan politik, hukum, serta yang terakhir lingkungan sosial budaya. Ini yang pertama lingkungan kependudukan. Nah, jadi lingkungan makro ini ranahnya lebih luas ya, lebih besar. Jadi secara global gitu ya. Misal di Indonesia gitu ya, membahas tentang lingkungan makro, bagian lingkungan kependudukan. Ini ya meliputi jumlah penduduk seluruh Indonesia. Lalu bagaimana distribusi secara geografis, bagaimana tingkat kepadatan penduduk, lalu kecenderungan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, bagaimana distribusi usia, kelahiran, perkawinan, dan tingkat kematian, dan juga bagaimana ras, suku bangsa, serta struktur keagamaan. Nah, jadi di sini untuk lingkungan eksternal makro ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi perkembangan bisnis ya. Kalau misal jumlah penduduknya sedikit, nah berarti kan kebutuhan akan produk tertentu juga mungkin akan lebih sedikit gitu ya. Jika penduduk lebih banyak, maka kebutuhan mereka juga akan lebih banyak. Terutama untuk kebutuhan sandang, pangan, papan itu yang kebutuhan utama. Jadi ini secara tidak langsung akan mempengaruhi dalam penjualan di perusahaan, dalam perkembangan usaha kita. Yang kedua, lingkungan ekonomis. Ini yang kita bahas ini secara global ya, secara nasional atau global. Jadi bukan dalam lingkup yang kecil di dekat perusahaan, tapi yang lingkup lebih besar lagi, yang secara nasional ataupun secara global. Lingkungan ekonomis ini meliputi pertumbuhan pendapatan, lalu tekanan inflasi yang berkesinambungan, lalu perubahan pola pengeluaran konsumen. Nah, ini pertumbuhan pendapatan secara global ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi ya. Jadi pendapatan secara global itu kan akan meningkatkan daya beli dari masyarakat. Selanjutnya lingkungan fisik ini meliputi ketersediaan bahan mentah, peningkatan biaya energi, kenaikan tingkat pencemaran, dan campur tangan pemerintah yang kuat dalam manajemen sumber daya alam. Ini ternyata juga mempengaruhi ya secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung lingkungan mikro tadi kan pemasok ya, pemasok itu kan juga menyediakan bahan mentah. Namun secara makro, pemasok tadi kan mikro, nah ini secara makro, ya berarti secara nasional atau secara global itu bagaimana ketersediaan bahan mentahnya. Misalkan bagaimana ketersediaan tepung sagu di Indonesia, apakah itu harus impor dari luar negeri, bagaimana ketersediaan gula, kalau mau buat cookies ya bagaimana ketersediaan bahan-bahan lainnya, gitu, apakah sudah mencukupi gitu ya. Selanjutnya lingkungan teknologi. Ini berkaitan dengan laju percepatan perubahan teknologi, lalu juga berkaitan dengan anggaran biaya penelitian dan pengembangan. Secara tidak langsung, lingkungan teknologi ini juga mempengaruhi bagaimana pengembangan bisnis kita. Yang mungkin lebih mudah kita lihat ini ya perkembangan di media sosial yang sekarang itu memungkinkan para pedagang, para penjual itu bisa berinteraksi secara langsung kepada para konsumennya melalui media sosial yang dibangun. Misalkan melalui live di Shopee, di TikTok, di Instagram. Itu secara tidak langsung juga mempengaruhi ya bagaimana penjualan produk. Selanjutnya lingkungan politik atau hukum. Ini termasuk perundang-undangan yang mengatur bisnis, lalu pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah yang berubah-ubah. Nah, jadi
juga berpengaruh ya pada bisnis. Ini yang mungkin yang paling mudah kita lihat ini di TikTok ya. Di TikTok kan awalnya banyak pedagang yang bisa berjualan langsung ya di TikTok, tapi ternyata dari lingkungan politik atau hukumnya ternyata ada perubahan, di mana harus dipecah ya antara sosial media dan marketplace. Akhirnya sekarang TikTok afiliasi dengan Tokped. Nah, itu contohnya bagaimana perundang-undangan juga mempengaruhi dalam hal bisnis. Dan contoh-contoh lain mungkin nanti kalian bisa searching sendiri ya. Jadi, kalau berbicara bisnis yang skala besar, ini pasti juga dipengaruhi ya oleh lingkungan politik ataupun hukum. Bahkan kalau berbicara di TikTok tadi, ya bisnis yang kecil pun juga dipengaruhi ternyata ya kan banyak ya para UMKM yang kecil yang masih jualannya di TikTok, mungkin belum jualan offline tapi jualannya online, itu juga banyak yang terdampak ya akibat adanya perubahan hukum itu, perubahan undang-undang itu. Dan yang terakhir, dari lingkungan eksternal makro adalah lingkungan sosial atau budaya. Ini meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma daerah. Ini secara tidak langsung juga mempengaruhi dari jenis produk apa yang akan kita jual gitu ya. Ya mungkin ada produk-produk yang kurang cocok dijual di daerah tertentu gitu ya. Ini kan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya di setiap daerah. Nah, tadi merupakan penjabaran dari analisis dari lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai analisis lingkungan internal dan eksternal. Ini termasuk dalam analisis SWOT ya. Sebenarnya udah kita bahas ya di beberapa minggu lalu. Untuk analisis lingkungan internal ini meliputi kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness. Ini sudah kita bahas ya. Ini kita baca aja ya. Kekuatan itu kan ya situasi atau kemampuan internal yang bersifat positif, yang mendukung ya, mendukung visi misi usaha. Kalau kelemahan ya berarti yang bersifat negatif, menghambat dalam perkembangan usaha. Lingkungan eksternal ini menciptakan peluang, opportunities, dan tantangan atau threats. Nah, selanjutnya ini ada matriks SWOT. Sudah kita bahas, kita mencari bagaimana kekuatan dari produk kita, kelemahan, lalu tantangannya bagaimana, ancamannya bagaimana. Setelah kita analisis SWOT, di paling akhir kita merumuskan strategi pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan. Inilah yang pada akhirnya bermanfaat untuk pengembangan usaha kita. Demikian untuk penjelasan materi dari strategi pengembangan usaha. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan nanti melalui ketua kelas. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.